Semenjak meme diktator Mbappe bertebaran di mana-mana, kayaknya muncul sebuah pertanyaan. Apakah sebuah tim butuh seorang diktator untuk bisa menang? Seseorang yang semua permainan berputar di satu pemain. Namun di sisi lain, ada tim seperti Bayer Leverkusen atau Barcelona yang tanpa memiliki satu pemain dominan, namun tetap juara. Lalu pertanyaannya, mana yang lebih efektif? Antara tim dengan satu raja atau tim dengan sistem? Bagian yang pertama, The Great Man Theory. The Great Man Theory sendiri dipopulerkan oleh Thomas Carlyle pada tahun 1840-an. Dia menyatakan bahwa sejarah itu dibentuk oleh individu luar biasa yang memiliki segalanya. Atau simpelnya, sejarah itu berubah karena satu orang. Dan kalau kita tarik ke sepak bola modern, kita bisa melihat Kylian Mbappe sebagai contoh. Di Real Madrid musim ini, dia bukan cuma pemain terbaik, dia adalah pusat segalanya. 27 kontribusi gol yang terdiri dari 23 gol dan 4 assist yang bisa bertambah lagi. Artinya Kylian Mbappe lebih dari 35% memiliki kontribusi poin untuk Real Madrid. Dan artinya lagi, lebih dari sepertiga performa tim datang dari satu orang. Lalu, disinilah narasi diktator mulai masuk. Karena ketika satu pemain terlalu dominan, seringkali bola harus lewat dari pemain yang sama, keputusan diambil oleh pemain yang sama, dan di momen penting, semuanya bergantung padanya. Secara tidak langsung, dia mengontrol permainan. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di ruang ganti. Yang sebenarnya hal ini tidak selalu buruk, karena dalam momen-momen krusial, tim tidak bingung. Mereka tahu bahwa kasih Mbappe adalah solusinya. Dan disitulah Great Man Theory bekerja. Satu orang menentukan segalanya, dan satu orang menentukan Real Madrid. Tapi kalau satu orang terlalu penting, apa yang terjadi kalau dia menghilang? Bagian yang kedua, resiko over dependency. Masalah terbesar dari tim berbasis satu bintang ialah ketergantungan. Contohnya Manchester City. Ketika De Bruyne mengalami cedera di beberapa musim, hasilnya kreativitas tim turun, build up melambat, dan tim terlihat kurang tajam di depan gawang. Bahkan ada periode ketika performa City menurun drastis saat pemain kuncinya absen. Dan inilah yang disebut dalam teori over dependency, di mana tim tidak fleksibel, tidak bisa adaptif, dan terlalu bergantung pada solusi. Dan karena risiko itu, beberapa tim mulai pindah ke pendekatan yang berbeda. Bagian yang ketiga, distribute leadership. Di teori kedua ini menjelaskan bahwa kekuasaan itu tidak hanya ada di satu pemain, tapi ia tersebar di seluruh pemain dalam satu tim. Salah satu contoh terbaik hasil dari distribute leadership ialah Manchester City era Pep Guardiola. Hasilnya, City pernah mencetak 100 poin dalam satu musim Premier League. Mereka juga mencetak 200 gol lebih dalam 2 musim, dan mereka tidak hanya bergantung ke satu pemain saja. Bahkan ketika De Bruyne cedera, perannya bisa digantikan oleh beberapa pemain sekaligus, seperti Bernardo Silva, atau Phil Foden, atau bahkan Ilkay Gundogan. Yang artinya, bukan pemain yang menjadi pusat, tapi sistemlah yang mengatur para pemain, di mana semua pemain bisa build up, bisa menciptakan peluang, dan bisa mengambil keputusan. Jadi sekarang kita mengenal dua pendekatan yang berbeda, di mana satu tim bergantung pada satu pemain dan tim lain bergantung pada sistem. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal, apakah sebuah tim membutuhkan seorang diktator? Jawabannya ya, untuk jangka pendek, tapi tidak selalu untuk jangka panjang. Karena seorang diktator memang bisa memberikan impact yang sangat cepat, tapi sistem memberikan stabilitas untuk jangka panjang. Dan tren sepak bola modern itu jelas, mereka bergerak ke arah sistem. Karena permainan sepak bola semakin cepat dan semakin kompleks untuk dikontrol satu orang. Karena pada akhirnya
Ini bukan soal siapa pemain terbaik dalam sebuah tim, tapi bagaimana tim itu bisa bermain bersama.